Oke, langsung saja kita lanjut spoiler episode selanjutnya. Setelah Xiaoyan selesai mengusir racun api di tubuh Jinxi dan menghilangkan beberapa titik racun iblis di tubuhnya, barulah dia meninggalkan Papilium Batu. Tujuan dia selanjutnya tentu Papilium Angin Petir Utara untuk bertemu dengan Feng Junze. Saat ini, sosok Xiaoyan berhenti di puncak gunung di luar pegunungan Mata Surga. Dia mengambil peta wilayah utara. Jika dilihat dari peta, posisi Papilium Timur harus berada di dekat perbatasan antara wilayah timur dan tengah dataran tengah. Dia membutuhkan setidaknya 5 hari untuk tiba di sana. Xiaoyan menghela napas saat dia menghadap ke langit timur. Cahaya perak terang perlahan muncul di kakinya. Segera tubuhnya menghilang dengan cara seperti kilat. Sinar cahaya yang melintas langit di luar pegunungan wilayah angin petir seperti bintang jatuh. Itu berubah menjadi seseorang yang mendarat di puncak gunung. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan melihat aliran manusia seperti semut di bawah. Sepertinya aku tidak terlambat, Xiaoyan bergumam sejenak sebelum mendarat di tanah. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan sebuah benda dari cincin penyimpanannya dan memakaikannya ke wajahnya. Sebuah benda yang bisa sedikit mengubah penampilan seseorang. Xiaoyan sadar akan permusuhannya dengan Papilium Angin Petir dan tidak ingin menempatkan diri dalam posisi bahaya. Setelah mengubah penampilannya, dia berjalan keluar dari hutan lebat, bergabung dengan aliran manusia di jalan utama. Setengah jam berlalu, Xiaoyan akhirnya tiba di tengah-tengah pegunungan. Ada 2 jalan batu menuju puncak gunung yang dijaga oleh 2 tetua, 1 laki-laki dan 1 wanita. 2 tetua ini sudah pernah Xiaoyan lihat di waktu pegunungan Mata Surga sebelumnya. Jalan batu sebelah kiri untuk orang yang hanya ingin menonton, sementara jalan batu sebelah kanan untuk orang-orang yang ikut berkompetisi dalam pertemuan besar 4 Papilion. Tentunya mereka harus melewati 3 persyaratan. Minimal Douhong bintang 3, harus di bawah umur 30 tahun, serta bertahan 5 pertukaran dengan salah satu tetua. Ketika Xiaoyan akan menaiki tangga batu sebelah kiri, sebuah teriakan membuatnya berhenti. Tunggu! Kaki Xiaoyan baru saja menginjak jalan batu, tetua Huo di samping tiba-tiba menoleh dan berteriak. Tinju di bawah lengan Xiaoyan diperketat ketika dia mendengar teriakan ini. Dia memutar kepalanya perlahan dan menatap tetua Huo. Mata tetua Huo perlahan menyapu wajah Xiaoyan sebelum dia berkata, "Kamu sepertinya telah mencapai kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Mengapa kamu tidak mencobanya?" Banyak tatapan melesat ke arah Xiaoyan ketika kata-kata ini terdengar. Ada banyak orang sebelumnya yang belum lulus ujian. Namun orang ini yang tampak biasa memiliki kemampuan seperti itu. Aku tidak tertarik dengan pertemuan besar. Alasanku datang ke sini untuk mencari seseorang. Suara Xiaoyan tampak sedikit serak di bawah penindasan tetua Huo. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia mengabaikannya, berbalik dan naik ke puncak gunung. Orang ini, bukankah dia terlalu sombong? Wanita tua di samping tetua Huo merajut alisnya, melirik punggung Xiaoyan. Setelah berjalan cukup jauh di tangga batu, Xiaoyan akhirnya tiba di puncak gunung. Namun karena acara belum dimulai, dia sejenak berkultivasi di cabang pohon sambil menunggu. Setelah suara gong terdengar, dia akhirnya turun dari pohon dan menuju stadion. Tang petir besar tiba-tiba turun dari lapisan awan. Beberapa orang perlahan-lahan berjalan keluar dari tempat itu. Akhirnya mereka duduk di kursi kayu berwarna perak. Mata Xiaoyan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya, Fei Tian. Itu sebenarnya adalah 4 kepala Papilium Angin Petir. Orang yang berada di tengah seharusnya adalah Lei Junje yang dirumorkan, bukan? Beberapa seruan bergema ketika semua orang membuka mata dan melihat 4 orang di kursi. Hati Xiaoyan melonjak saat mendengar ini. Apakah dia pemimpin Papilium Angin Petir yang bernama Lei Junje? Dia memang sangat menakutkan. Suara angin yang memekakan telinga tiba-tiba bergema di atas gunung petir ketika Xiaoyan merasa takjub di dalam hatinya. Segera pedang besar berguncang dengan lembut dan berubah menjadi titik cahaya. Saat pedang itu roboh, 2 sosok perlahan turun. Jian Junje serta Tang Min dari Papilium 10.000 pedang. Tuan Jian masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertarungan saat itu masih menjadi noda di hatimu.
Tawa aneh yang membawa perasaan menyeramkan terdengar saat Jian Junje baru saja duduk. Segera, cahaya hitam pekat mengalir dari kaki gunung. Tampaknya telah berteleportasi seperti yang terwujud di tempat duduk mereka. Dengan lambaian lengan bajunya, sosok itu duduk begitu saja. Di sampingnya, Wang Chen berdiri tegak. Aku tidak beruntung dan kalah tipis darinya. Setidaknya, ini jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya bertahan selama 100 pertukaran di tangan Feng Junje sebelum dikalahkan olehnya. Apakah kamu tidak setuju, Huang Chuan Junje? Jian Junje menatap lelaki tua berjubah hitam sambil berbicara. Namun sebelum Huang Chuan bisa membalas, mata jahatnya menatap tajam ke langit. Di sana ada angin seperti raungan naga yang tiba-tiba datang dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir. Jian Junje mengangkat matanya, tatapannya yang keruh memandang ke langit di kejauhan sambil tertawa. Suara Jian Junje baru saja terdengar, segera angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung. Setelah itu, dia berubah menjadi titik cahaya yang tersebar. Dua sosok melaju dengan mudah saat mereka perlahan mendarat di samping tempat duduk mereka. Ini sebenarnya Feng Junje. Tanpa diduga, 4 Gaozhen telah tiba di pertemuan besar ini. Perjalanan ini sungguh bermanfaat. Sebuah seruan terdengar di samping Xiaoyan. Apakah dia Feng Junje? Mata Xiaoyan perlahan mengamati pria tua berpakaian hijau. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Junje beberapa kali dari gurunya. Orang ini bisa dianggap sebagai teman gurunya yang telah menjalani situasi hidup dan mati. Jika kata-kata ini benar, kali ini Xiaoyan seharusnya bisa mendapatkan penolong yang benar-benar hebat. Setelah pasangan itu saling menyapa dengan sopan, Lei Junje mengangkat kepalanya, kemudian perlahan berdiri. Hari ini adalah hari baik di mana Papilium Angin Petir akan mengadakan pertemuan besar 4 papilion. Aku pikir semua orang mengetahui aturan Papilium Angin Petirku. Aku berharap tidak ada orang yang mengganggu pertemuan besar yang sedang berlangsung. Kemudian tangannya melambai dan gong yang jernih sekali lagi dibunyikan. Jumlah peserta pertemuan besar 4 Papilium musim ini ada 53, termasuk dari 4 murid dari 4 Papilium. Aturan lama akan tetap berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran kacau hingga hanya tersisa 8 orang. Semua pesaing silahkan masuk ke arena sekarang. Segera, gelombang angin kencang bergema di seluruh stadion. Banyak tokoh muda muncul di arena, akhirnya mereka mendarat satu demi satu. Tatapan Xiaoyan menyapu arena, tatapannya terpaku erat pada Feng Qing'er. Dia selalu merasakan bahaya yang samar saat menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, itu hanya perasaan samar yang tidak bisa dijelaskan. Kemudian tatapan Xiaoyan sekali lagi menyapu dan berhenti pada punggung hitam yang membuatnya merasa akrab. Setelah punggung hitam ini berbalik, dia akhirnya bisa melihat jelas wajahnya. Lin Yan? Apa yang dilakukan orang itu di sini? Kejutan di mata Xiaoyan berangsur-angsur hilang dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Karena semua orang sudah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai. Lei Junje dari kursi pemimpin melambaikan tangannya. Suara samarnya bergema di telinga semua orang. Segera 53 orang saling menatap. Mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan terhadap pihak lain. Dalam situasi kacau seperti ini, yang perlu dilakukan hanyalah memaksakan diri untuk terus bertahan demi meraih kemenangan. Dan selama seseorang mengaku kalah, dia akan terhindar dari pukulan fatal. Sejak Xiaoyan menemukan sosok Lin Yan, matanya tetap terfokus padanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengetahui bahwa kekuatan Lin Yan berada di level Do Huang bintang 4. Suara pedang terdengar saat salah satu peserta akhirnya memimpin menyerang peserta di sampingnya. Dengan 2 pukulan yang saling bertukar, suasana tegang di arena akhirnya runtuh. Gelombang doji yang kuat berwarna-warni melonjak. Setelah itu, seluruh arena akhirnya menjadi kacau balau. Douji lebih dari 50 dohang telah menyebar ke setiap sudut stadion. Tekanan energi yang kuat meresap, menyebabkan cukup banyak orang merasa tertekan. Saat ini, arena telah berubah menjadi kekacauan total. Suara jelas dari tabrakan douji dan benturan pedang bergema di sekitar. Ada banyak orang yang terus-menerus muntah darah dan menarik diri, meskipun orang-orang yang hadir adalah individu yang kuat.
Kekacauan berlanjut selama kurang dari 10 menit, namun sudah ada lebih dari 12 orang peserta yang terluka parah dan tidak punya pilihan selain meninggalkan arena. Kekacauan di medan pertempuran juga melebihi ekspektasi Xiaoyan. Tentu saja, orang yang benar-benar melebihi ekspektasinya adalah Lin Yan. Kekuatan Lin Yan hanya bisa dianggap tingkat menengah di tempat ini. Namun dia tidak tersingkir meski lebih dari 10 menit telah berlalu. Dari penglihatannya, Lin Yan sepertinya memiliki teknik do kecepatan yang aneh. Mata Xiaoyan beralih dari Lin Yan dan perlahan menyapu arena. Segera dia menyipiskan matanya. Arena saat ini mungkin sangat kacau, tapi masih ada tempat lingkaran kecil yang aman. Mereka adalah Feng Qing'er, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen. Siapapun yang berani masuk ke wilayah mereka, itu akan langsung menerima serangan sengit. Menyusul pengurangan jumlah yang cepat, kekacauan di dalam arena berangsur-angsur berkurang. Terutama ketika hanya tersisa 11 orang di arena. Itu termasuk Lin Yan di antara mereka yang menjadi pusat perhatian. Setelah 11 orang di arena beristirahat sebentar, 10 orang lainnya segera mengalihkan pandangannya ke arah Lin Yan dengan niat buruk. Seorang pria berpakaian merah yang mempunyai kekuatan Do Huang bintang 8 menginjak tanah dan melesat ke arah Lin Yan. Ekspresi Lin Yan tanpa sadar berubah. Kelincahan anehnya dilepaskan pada saat dia menghindar. Namun tujuan orang ini sebetulnya bukan untuk mengalahkannya, tapi untuk memaksanya agar Lin Yan masuk ke dalam jangkauan serangan Wang Chen. Benar saja, ketika Lin Yan menghindar untuk kedua kalinya, dia tanpa sadar sudah mendarat di dalam jangkauan Wang Chen. Rasa dingin melonjak ke dalam hati Lin Yan ketika kakinya melangkah ke dalam jangkauan Wang Chen. Segera, dia melihat pria berpakaian merah di depannya tersenyum sinis saat dia dengan cepat mundur. Sudut matanya melayang hanya untuk melihat pilar warna hitam yang berisi niat membunuh melesat ke tenggorokannya seperti ular berbisa. Berhenti, aku mengaku kalah. Namun Wang Chen hanya tertawa saat menghadapi teriakan Lin Yan. Dia adalah orang yang haus darah. Bagaimana mungkin dia bisa menarik serangannya? Sialan, kamu bajingan tidak tahu malu. Lin Yan dengan marah mengutuk. Dia mencoba menghindar dengan teknik kecepatannya. Namun, pilar hitam melesat seperti ular berbisa. Itu menghantam bahunya. Seteguk darah segar dimuntahkan setelah dia menderita pukulan berat ini. Jika dia tidak menghindari serangan yang fatal ini, kemungkinan besar dia akan mati. Wang Chen benar-benar mengabaikan suara hinaan dan kutukan padanya di luar arena. Tatapannya gelap dan dingin saat menatap Lin Yan. Tangannya terkepal dan 2 belati hitam diturunkan dari lengan bajunya. Kemudian tubuhnya melesat seperti kilat saat muncul di depan Lin Yan. Belati di tangannya tidak ragu-ragu saat kejam menusuk ke arah dada Lin Yan. Dan Lin Yan pada dasarnya tidak punya waktu untuk menghindar. Apakah aku akan mati di sini? Gumaman lembut terdengar di hati Lin Yan. Namun ketika dia bersiap untuk menunggu kematiannya, kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dari belakangnya. Tubuhnya pun tanpa sadar ditarik ke belakang. Segera dia merasakan tangan hangat menepuk pundaknya. Setelah itu, suara tak berdaya yang sepertinya akrab muncul di samping telinganya. Kamu, apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain datang ke sini untuk berpartisipasi? Suara yang tiba-tiba terdengar di sisi telinganya menyebabkan Lin Yan terkejut. Dia tiba-tiba berbalik. Kedua matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Jangan katakan apapun. Xiaoyan hanya tersenyum dan berbisik saat melihat ekspresi terkejut Lin Yan. Cukup banyak penjaga ahli pavilion angin petir di sekitar arena segera bergegas ketika mereka melihat apa yang dilakukan Xiaoyan. Siapa kamu? Mengapa kamu menghentikan kompetisi? Menurut aturan pertemuan besar, seseorang tidak boleh harus menyerang siapapun yang mengaku kalah. Namun orang ini mengabaikan aturan tadi. Daripada mengejarnya, kenapa kalian semua bertanya padaku? Xiaoyan melepaskan tangannya yang memegang bahu Lin Yan dan menatap para ahli pavilion angin petir. 12 ahli pavilion angin petir terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Semuanya melirik Wang Chen. Mereka secara alami telah menyaksikan kejadian sebelumnya, namun dia adalah anggota pavilion musim semi kuning. Tentu saja mereka hanya bisa memilih untuk menutup satu mata.
Dia hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk mencapai ke titik ini. Tidak apa-apa jika aku membunuhnya, apa hebatnya itu? Wang Chen bertindak tanpa rasa takut. Dia segera tertawa dingin. Kamu bajingan? Nyala api melonjak ke mata Lin Yan yang pemarah, namun itu dihentikan oleh Xiaoyan. Sepertinya orang-orang dari Papilium Musim Semi Kuning hanya memiliki kualitas seperti itu. Alasan kamu bisa bertahan hingga sekarang adalah karena kamu mengandalkan reputasi Papilium Musim Semi Kuning. Tidak ada gunanya menjadi sombong. Xiaoyan memegang Lin Yan saat matanya menatap Wang Chen dan dingin tertawa. Sebagai generasi muda, kamu tidak berhak membahas seperti apa Papilium Musim Semi Kuning. Kamu murid siapa? Katakan padaku. Dengan mampu mengejar murid sombong seperti ini, kemungkinan besar gurumu juga memiliki beberapa kemampuan. Huang Chuan Junje di kursi VIP mengangkat alisnya dan melirik Xiaoyan. Kata-kata ini menyebabkan alis Xiaoyan sedikit berkerut. Dia segera menengkupkan tangannya dan berbicara. Huang Chuan Junje benar-benar menganggap diriku terlalu tinggi. Aku hanya mengatakan kebenaran. 3 doujin yang tersisa telah melihatnya dengan jelas. Aku pikir semua orang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ekspresi Wang Junje menjadi lebih gelap. Hanya sekedar keberuntungan dari kata-kata. Lei Junje, selesaikan masalah kecil ini dan jangan menghalangi jalannya kompetisi. Lei Junje di samping tersenyum tipis. Matanya beralih pada Feng Junje dan Jen Junje di sampingnya. Menurut kalian berdua, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Ayo lakukan sesuai aturan. Siapapun yang melakukan pelanggaran dalam kompetisi harus mendapat hukuman berat. Huang Junje berbicara dengan nada acuh tak acuh. Bukan dia yang salah. Apakah kamu mencoba membuat Lei Junje disebut tidak adil dengan menghukum orang secara sembarangan? Feng Junje tertawa dan menatap Huang Chuan Junje sambil menjawab. Feng Junje benar, meskipun orang ini telah mengganggu kompetisi, dia punya alasan untuk melakukannya. Bagaimana dengan ini? Mari kita mundur sejenak dan membiarkan orang ini pergi bersama temannya. Pertemuan besar akan berlanjut. Apa yang kamu katakan? Jen Junje mengusap janggutnya sambil tertawa. Lei Junje terkejut. Dia segera menggelengkan kepalanya. Kedua orang tua ini jelas-jelas berniat membuat Huang Chuan Junje kehilangan mukanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum meminta maaf kepada Huang Chuan Junje. Wajah Huang Chuan Junje menjadi lebih jelek saat dia melihat ekspresi Lei Junje. Kemudian tatapannya mengamati Xiaoyan yang telah menghela napas lega. Karena kamu berpikir bahwa Wang Chen telah bertahan sampai akhir karena mengandalkan Papilium Musim Semi Kuning milikku. Doujin ini akan memberimu kesempatan untuk bertukar pukulan dengannya. Kamu dapat membawa temanmu dan pergi dengan damai apapun hasilnya. Apa yang kamu katakan? Jangan pedulikan orang tua yang tidak akan mati ini. Ayo pergi. Ekspresi Lin Yan sedikit berubah. Dia menarik Xiaoyan dengan niat untuk pergi. Kalau tidak berani melawan, sebaiknya bersujud 3 kali pada guru. Masalah ini akan berakhir jika kamu melakukannya. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa pergi. Lidah merah Wang Chen dengan lembut menjelati belatinya saat dia dengan ganas menertawakan Xiaoyan. Mata hitam pekat Xiaoyan menatap tajam ke arah Wang Chen. Tangan di balik lengan bajunya terkepal erat. Haruskah dia bertarung atau tidak? Xiaoyan akhirnya perlahan menghela napas di depan semua orang beberapa saat kemudian. Xiaoyan, jangan gegabah. Lin Yan buru-buru berkata, ekspresinya berubah saat dia melihat tindakan Xiaoyan. Xiaoyan menoleh dan tersenyum. Setelah itu, dia melepaskan diri dari cengkeraman Lin Yan sambil berkata dengan lembut. Tenang, seseorang yang datang dari Akademi Dalam tidak akan lebih lemah dari orang sembarangan dari Papilium Musim Semi Kuning. Xiaoyan perlahan maju selangkah setelah mengucapkan kata-kata itu. Matanya menatap Wang Chen dan sebuah kata terucap, ayo.